Sebelum menonton, alangkah baiknya ditekan tombol lonceng dan subscribe. Oke, terima kasih. Raka melihat orang-orang di bumi yang berdoa dan memuja matahari. Dia pun merasa senang dan bangga. Dia merasa bahwa dia telah melakukan sesuatu yang berguna dan bermakna. Dia juga merasa bahwa dia masih terhubung dengan orang-orang di bumi. Tetapi, ada satu hal yang masih membuat Raka sedih. Dia masih merindukan desanya dan keluarganya. Dia masih ingin sekali bisa bertemu dengan mereka. Dia pun memutuskan untuk menggunakan kekuatan yang diberikan oleh Dewi Matahari untuk melihat desanya dan keluarganya lagi. Dia membuat matahari terbenam lebih lambat saat dia melihat desanya. Dia juga membuat matahari bersinar lebih terang saat dia melihat keluarganya. Dengan cara ini, dia bisa melihat desanya dan keluarganya lebih lama dan lebih jelas. Dia bisa melihat keadaan desanya yang damai dan makmur. Dia juga bisa melihat keluarganya yang sehat dan bahagia. Dia pun berteriak dari atas, "Ibu, Bapak, adik, kakak, aku di sini. Aku hidup bahagia di matahari bersama Dewi Matahari. Aku mencintai kalian semua. Aku rindu kalian semua." Tetapi, suara Raka masih tidak terdengar oleh keluarganya. Mereka hanya melihat matahari yang terbenam lebih lambat dan bersinar lebih terang. Mereka tidak tahu bahwa Raka ada di sana. Mereka hanya merasa ada sesuatu yang aneh dengan matahari. Mereka pun bertanya-tanya, kenapa matahari terbenam lebih lambat hari ini? Kenapa matahari bersinar lebih terang saat ini? Apakah ada yang salah dengan matahari? Mereka pun mencari tahu jawaban dari pertanyaan mereka. Mereka bertanya kepada tetua desa, dukun, dan orang-orang pintar. Mereka juga membaca buku-buku dan cerita-cerita lama. Akhirnya, mereka menemukan jawaban dari pertanyaan mereka. Mereka mengetahui bahwa matahari terbenam lebih lambat dan bersinar lebih terang karena ada Raka di matahari. Mereka mengetahui bahwa Raka adalah suami Dewi Matahari dan penguasa matahari. Mereka mengetahui bahwa Raka masih mencintai dan merindukan mereka. Mereka pun merasa terkejut dan senang. Mereka merasa lega dan bahagia. Mereka merasa bangga dan terharu. Mereka berkata, jadi, Raka ada di matahari. Jadi, Raka hidup bahagia bersama Dewi Matahari. Jadi, Raka masih mencintai dan merindukan kita. Mereka pun berteriak ke atas, Raka, kami di sini. Kami hidup bahagia di desa ini. Kami mencintai dan merindukan kamu. Kami bangga dan terharu dengan kamu. Tetapi, suara mereka juga tidak terdengar oleh Raka. Raka hanya melihat mereka yang berteriak ke arah matahari. Raka tidak tahu bahwa mereka telah mengetahui keberadaannya. Raka hanya merasa ada sesuatu yang aneh dengan mereka. Raka pun bertanya-tanya, kenapa mereka berteriak ke arah matahari? Kenapa mereka tampak senang dan haru? Apakah mereka tahu bahwa aku ada di sini? Raka pun mencari tahu jawaban dari pertanyaannya. Dia bertanya kepada Dewi Matahari, anak-anaknya, dan orang-orang bijak di matahari. Dia juga membaca buku-buku dan cerita-cerita lama. Akhirnya, dia menemukan jawaban dari pertanyaannya. Dia mengetahui bahwa keluarganya telah mengetahui keberadaannya. Dia mengetahui bahwa keluarganya masih mencintai dan merindukannya. Dia mengetahui bahwa keluarganya bangga dan terharu dengannya. Dia pun merasa terkejut dan senang. Dia merasa lega dan bahagia. Dia merasa bangga dan terharu. Dia berkata, jadi, mereka tahu bahwa aku ada di matahari. Jadi, mereka masih mencintai dan merindukan aku. Jadi, mereka bangga dan terharu dengan aku. Dia pun berteriak ke bawah, Ibu, Bapak, adik, kakak, aku tahu kalian tahu bahwa aku ada di sini. Aku tahu kalian masih mencintai dan merindukan aku. Aku tahu kalian bangga dan terharu dengan aku. Tetapi, suara Raka masih tidak terdengar oleh keluarganya. Keluarganya hanya melihat matahari yang terbenam lebih lambat dan bersinar lebih terang. Keluarganya tidak tahu bahwa Raka telah mengetahui perasaan mereka. Keluarganya hanya merasa ada sesuatu yang aneh dengan matahari. Mereka pun bertanya-tanya, kenapa matahari terbenam lebih lambat dan bersinar lebih terang lagi? Apakah ada yang salah dengan matahari? Mereka pun mencari tahu jawaban dari pertanyaan mereka. Mereka bertanya kepada tetua desa, dukun, dan orang-orang pintar. Mereka juga membaca buku-buku dan cerita-cerita lama. Akhirnya, mereka menemukan jawaban dari pertanyaan mereka. Mereka mengetahui bahwa matahari terbenam lebih lambat dan bersinar lebih terang lagi karena Raka telah mengetahui perasaan mereka. Mereka mengetahui bahwa Raka juga masih mencintai dan merindukan mereka. Mereka mengetahui bahwa Raka juga bangga dan terharu dengan mereka. Mereka pun merasa terkejut dan senang.
Mereka merasa lega dan bahagia. Mereka merasa bangga dan terharu. Mereka berkata, "Jadi, Raka tahu bahwa kami tahu bahwa dia ada di matahari. Jadi, Raka juga masih mencintai dan merindukan kami. Jadi, Raka juga bangga dan terharu dengan kami." Mereka pun berteriak ke atas, "Raka, kami tahu kamu tahu bahwa kami tahu bahwa kamu ada di sini. Kami tahu kamu juga masih mencintai dan merindukan kami. Kami tahu kamu juga bangga dan terharu dengan kami." Tetapi, suara mereka juga tidak terdengar oleh Raka. Raka hanya melihat mereka yang berteriak ke arah matahari. Raka tidak tahu bahwa mereka telah mengetahui perasaannya. Raka hanya merasa ada sesuatu yang aneh dengan mereka. Raka pun bertanya-tanya, kenapa mereka berteriak ke arah matahari lagi? Kenapa mereka tampak senang dan haru lagi? Apakah mereka tahu bahwa aku tahu bahwa mereka tahu bahwa aku ada di sini? Raka pun mencari tahu jawaban dari pertanyaannya. Dia bertanya kepada Dewi Matahari, anak-anaknya, dan orang-orang bijak di matahari. Dia juga membaca buku-buku dan cerita-cerita lama. Akhirnya, dia menemukan jawaban dari pertanyaannya. Dia mengetahui bahwa keluarganya telah mengetahui perasaannya. Dia mengetahui bahwa keluarganya juga masih mencintai dan merindukannya. Dia mengetahui bahwa keluarganya juga bangga dan terharu dengannya. Dia pun merasa terkejut dan senang. Dia merasa lega dan bahagia. Dia merasa bangga dan terharu. Dia berkata, "Jadi, mereka tahu bahwa aku tahu bahwa mereka tahu bahwa aku ada di matahari. Jadi, mereka juga masih mencintai dan merindukan aku. Jadi, mereka juga bangga dan terharu dengan aku." Dia pun berteriak ke bawah, "Ibu, bapak, adik, kakak, aku senang kalian tahu bahwa aku tahu bahwa kalian tahu bahwa aku ada di sini. Aku senang kalian juga masih mencintai dan merindukan aku. Aku senang kalian juga bangga dan terharu dengan aku." Akhirnya, suara Raka terdengar oleh keluarganya. Keluarganya juga melihat Raka yang berteriak dari matahari. Keluarganya tahu bahwa Raka telah mengetahui perasaan mereka. Keluarganya merasa ada sesuatu yang ajaib dengan matahari. Mereka pun bersorak dan menangis. Mereka merasa senang dan haru. Mereka merasa lega dan bahagia. Mereka merasa bangga dan terharu. Mereka berkata, "Raka, kami senang kamu tahu bahwa kami tahu bahwa kamu ada di matahari. Kami senang kamu juga masih mencintai dan merindukan kami. Kami senang kamu juga bangga dan terharu dengan kami." Mereka pun berteriak ke atas, "Raka, kami cinta kamu. Raka, kami rindu kamu. Raka, kami bangga kepadamu." Raka pun bersorak dan menangis. Dia merasa senang dan haru. Dia merasa lega dan bahagia. Dia merasa bangga dan terharu. Dia berkata, "Ibu, bapak, adik, kakak, aku cinta kalian. Aku rindu kalian. Aku bangga kalian." Raka dan keluarganya pun saling berteriak dan menangis. Mereka saling menyampaikan perasaan dan rasa sayang mereka. Mereka saling mengucapkan terima kasih dan maaf kepada mereka. Mereka saling mendoakan dan memberkati mereka. Dewi Matahari melihat Raka dan keluarganya yang saling berteriak dan menangis. Dia pun merasa senang dan haru. Dia merasa lega dan bahagia. Dia merasa bangga dan terharu. Dia berkata, "Raka, aku senang kamu bisa berkomunikasi dengan keluargamu. Aku senang kamu bisa menyampaikan perasaanmu. Aku senang kamu bisa merasakan kebahagiaan ini." Dewi Matahari pun berteriak ke bawah, "Ibu, bapak, adik, kakak, aku adalah Dewi Matahari, istri Raka. Aku mencintai dan menghormati Raka. Aku juga mencintai dan menghormati kalian. Aku berterima kasih karena kalian telah melahirkan dan membesarkan Raka. Aku minta maaf karena aku telah membawa Raka ke matahari. Aku doakan kalian selalu sehat dan bahagia." Keluarga Raka melihat Dewi Matahari yang berteriak dari matahari. Mereka pun merasa senang dan haru. Mereka merasa lega dan bahagia. Mereka merasa bangga dan terharu. Mereka berkata, "Dewi Matahari, kami adalah keluarga Raka. Kami mencintai dan menghormati Raka. Kami juga mencintai dan menghormati kamu. Kami berterima kasih karena kamu telah menyelamatkan dan menikahi Raka. Kami minta maaf karena kami telah kehilangan dan merindukan Raka. Kami doakan kamu selalu cantik dan bahagia." Dewi Matahari dan keluarga Raka pun saling berteriak dan menangis. Mereka saling menyampaikan perasaan dan rasa sayang mereka. Mereka saling mengucapkan terima kasih dan maaf kepada mereka. Mereka saling mendoakan dan memberkati mereka.
Raka, Dewi Matahari, dan keluarga Raka pun merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Mereka merasakan kedamaian dan keharmonisan. Mereka merasakan cinta dan kasih sayang. Mereka merasakan keajaiban dan keindahan. Mereka pun berjanji untuk selalu berkomunikasi dan bersatu. Mereka pun berjanji untuk selalu mencintai dan menghormati satu sama lain. Mereka pun berjanji untuk selalu bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Sejak saat itu, matahari menjadi lebih indah dan bermanfaat. Matahari menjadi sumber kehidupan dan kebahagiaan bagi semua orang. Matahari menjadi lambang cinta dan kasih sayang antara Raka, Dewi Matahari, dan keluarga Raka. Itulah cerita rakyat Papua legenda Matahari Tenggelam. Cerita ini mengajarkan kita tentang pentingnya keluarga, cinta, dan komunikasi. Cerita ini juga mengajarkan kita tentang kekuatan matahari, dewa, dan manusia. Cerita ini juga mengajarkan kita tentang keindahan Papua, negeri yang kaya dan eksotis. Pesan moral dari cerita ini adalah komunikasi adalah hal yang sangat bermanfaat dan ajaib. Kita harus selalu berbicara, mendengar, dan mengerti satu sama lain. Kita tidak boleh diam, marah, atau salah paham satu sama lain karena kesalahpahaman bisa merusak suatu ikatan. Mohon maaf jika ada penyebutan kata-kata atau tempat, nama, dan gambar yang salah atau menyinggung perasaan penonton. Sekali lagi mohon maaf. Dan semoga kalian para penonton merasa terhibur dengan cerita yang baru saya ceritakan. Dan sampai ketemu di cerita-cerita rakyat selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.